Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Detak Jantung Allah. Saya Daniel Budi Laksono. Beberapa tahun silam, mesin mungil pengukur tekanan darah di lengan Pendeta Yowas menunjukkan huruf E yang artinya error. Ia mengganti batu baterai mesin itu hanya untuk mendapati bahwa hasilnya tetap saja E. Mengetahui ada yang salah bukan pada mesin itu, tetapi pada jantungnya, segera ia mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit terdekat. Hasilnya mengagetkan. Ia terkena sejenis aritmia yang bernama fibrilasi atrial, yaitu sebuah kelainan listrik jantung bagian serambi atau atrium yang membuat detak jantung tak beraturan. Akibatnya bisa sangat serius, kerusakan jantung atau malah stroke. Sejak itu, setiap hari ia harus mengonsumsi obat pencegah pembekuan darah yang mungkin diakibatkan oleh gejala ini 2 kali sehari dan mengubah pola hidup. Aritmia atau detak jantung yang tak beraturan adalah salah satu gejala yang makin umum dewasa ini, kerap tak terdeteksi. Namun tak jarang, seseorang mampu merasakannya dengan mudah. Sejak Pendeta Yowas terkena atrial fibrilasi itu, salah satu hobi barunya adalah menyimak suara jantungnya sendiri, khususnya ketika berbaring. Suara detak jantung yang terdengar samar-samar itu bagai suara latar pengiring kidung kehidupan yang berbalasan dengan kidung kematian di dalam batinnya. Belakangan ia berusaha menambah sebuah kidung lain dan menjadikan kidung itu lebih dominan, yaitu kidung cinta ilahi. Sahabat, kidung cinta yang menyatu dengan detak jantung manusia adalah titipan Allah bagi setiap manusia yang mengayuh di antara 2 karang, yaitu kehidupan dan kematian. Kidung cinta itulah yang menolong perahu kita maju tanpa membentur kedua karang kokoh kehidupan tersebut. Dengan menyimak kidung cinta itu, kita sesungguhnya juga diizinkan menyimak detak jantung Allah. Detak jantung ilahi itu mendesak kita untuk tidak hanya percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian, tetapi juga untuk terus bertanya, apakah ada kehidupan, sungguh-sungguh hidup sebelum kematian? Murid Yesus yang bernama Yohanes dikenal mampu mendengarkan detak jantung Allah. Injil yang ditulis dengan memakai namanya sebagai murid yang dikasihi Yesus mencatat bahwa Yohanes duduk di sebelah Yesus dan bersandar dekat kepadanya. Yohanes 13 ayat 23. Dengan sangat indah, beberapa ikon ortodoks melukiskan relasi yang sangat intim ini. Kedekatan luar biasa inilah yang tampaknya membuat Yohanes mampu bertutur indah tentang cinta di dalam Injil, dalam ketiga surat yang ia tulis. Detak jantung Allah di dada Yesus yang ia dengar itu bukanlah sebuah aritmia tak beraturan, melainkan sebuah detak yang menyuarakan sebuah kidung ajeg bernama cinta. Tentang ini, John Philip Newell, seorang teolog dari tradisi Keltik berkata, dia atau Yohanes telah menyaksikan penyalipan. Dia telah menjadi seperti putra bagi Maria. Dia telah memimpikan sebuah langit baru dan bumi baru. Dia telah mengancam kekaisaran dengan kuas kata-katanya dan membayar harganya dengan bertahun-tahun berada di pengasingan. Ada begitu banyak yang bisa dia katakan kepada mereka. Namun, yang dia katakan hanyalah, anak-anakku, kasihilah seorang akan yang lain. Indah sekali bukan sahabat? Seseorang yang telah mendengarkan detak jantung Allah tidak berbicara tentang kompleksitas kehidupan semesta, tetapi justru berbicara tentang kesederhanaan cinta ilahi di tengah seluruh kompleksitas tersebut. Ia akan mampu mendengarkan detak jantung ilahi itu di dalam batin terdalam dan semesta terluas. Kebisingan dunia tidak akan meredam bunyi detak jantung Allah. Allah yang berinkarnasi sebagai manusia di dalam Yesus Kristus membiarkan mereka yang mencintainya mendengar detak jantungnya dan menyandarkan kepala mereka di dada Yesus. Allah yang berinkarnasi lebih dalam lagi sebagai semesta di dalam Sang Sabda yang menyemesta, juga membiarkan detak jantungnya didengar oleh mereka yang menyatukan diri dengan kicau burung, suara daun-daun berguguran, debur ombak lautan, serta kanak-kanak yang berteriak gembira melihat layang-layang lusuh yang terbang ke angkasa. Kiranya ritme hidup Anda
yang tak jarang menampilkan aritmia spiritual itu menyatu dengan detak jantung ilahi hingga akhirnya berubah teratur dan secara ajak memperdengarkan detak jantung cinta. Itu hanya mungkin terjadi jika Anda mengizinkan orang-orang di sekitar Anda menyandarkan kepala penat mereka ke dada Anda. Seorang pastor Katolik bernama Ron Rolheiser melanjutkan refleksi atas bersandarnya kepala Yohanes ke dada Yesus dengan menampilkan dua hal penting. Pertama, ketika Yohanes menempelkan telinganya ke dada Yesus, matanya dimampukan untuk melihat keluar, yaitu ke dunia, sembari terus menyimak detak jantung Yesus. Kedua, pada saat yang sama, pengalaman tersebut adalah sebuah pengalaman keteduhan hati yang terdalam, sebuah damai batiniah yang tak terperikan. Bukankah kedua dimensi ini sungguh dibutuhkan oleh orang Kristen yang mencintai Allah? Ia akan terus menyimak detak jantung Allah dengan menyandarkan telinga ke dada Kristus. Saat itulah dua hal akan serentak terjadi. Pertama, ia dipaksa memandang dunia dengan ritme yang diperolehnya dari detak jantung ilahi yang berirama cinta itu. Kedua, ia ditarik masuk ke dalam damai sejahtera yang sejati. Kita tidak bisa mencintai dunia tanpa terus mendekatkan telinga pada dada Kristus. Pun kita tidak bisa memperoleh damai sejahtera sejati tanpa terus mendekatkan telinga pada dada Kristus. Agama yang menawarkan damai sejahtera dengan mendesak pengikutnya untuk lari dari dunia adalah sebuah agama yang keliru. Demikian pun agama yang bersedia hadir dan berkarya di dunia tanpa keteduhan hati adalah agama yang keliru. Yang pertama adalah sebuah eskapisme atau pelarian diri dari dunia. Yang kedua adalah sebuah spiritualisme atau pencarian keteduhan batin yang palsu. Sahabat, kita mungkin dapat meneruskan refleksi ini dengan merenungkan apa yang terjadi setelah Yohanes menyandarkan kepalanya ke dada Yesus dan mendengarkan detak jantung Allah. Petrus, murid yang kerap kita anggap paling dekat dengan Yesus, tampil. Namun alih-alih bertanya langsung kepada Yesus, ayat 24 mencatat, kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Petrus justru meminta Yohanes untuk bertanya kepada sang guru, siapa murid yang akan mengkhianatinya. Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa Petrus pun mengakui bahwa Yohanes lebih dekat dengan Yesus daripada dirinya sendiri dengan sang guru. Mungkin hal ini juga memberikan sebuah isyarat kepada kita, gereja-gereja yang berada dalam tradisi Petrin, yaitu tradisi barat yang menekankan keutamaan Petrus, untuk menyimak tradisi mistis yang kerap diasosiasikan dengan Yohanes. Gereja-gereja kita tampaknya terlalu menekankan doktrin dan institusi, serta abai pada detak jantung ilahi yang melampaui relasi-relasi institusional dan doktrinal. Yang menarik, pada ayat 36-38 muncul percakapan langsung antara Petrus dan Yesus, kali ini tanpa perantaraan Yohanes. Petrus menegaskan komitmennya untuk mati demi Yesus. Kita tahu dengan sangat baik kelanjutannya. Alih-alih mati demi Yesus, Petrus malah menyangkal sang guru sebanyak 3 kali. Yohanes berbeda. Ia tidak mengucapkan komitmen apa-apa. Namun ia adalah satu-satunya murid laki-laki yang setia berdiri di bawah salib Yesus. Bahkan dalam kesakitan salib, Yesus mempercayakan Yohanes kepada Maria, bunda Yesus, yang tentu juga menghabiskan berpuluh tahun menyimak detak jantung Allah. Pun sebaliknya, Yesus mempercayakan bundanya kepada Yohanes. Setelah itu, Yesus mati. Detak jantungnya pun berhenti. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.